Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, ada seorang ulama besar dari Persia yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Pada suatu hari Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini didatangi oleh muridnya. Ini murid bukan sembarang murid. Murid yang sudah mempunyai jamaah. Murid yang sudah mempunyai murid-murid yang lainnya. Murid ini mendatangi Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Guru, murid ini berkata kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, "Guru, saya sudah beribadah selama 30 tahun. Kalau malam tahajud, kalau siang puasa. Tapi mengapa saya belum pernah merasakan manisnya ibadah, belum pernah merasakan hal-hal yang istimewa sebagaimana yang pernah engkau ceritakan kepada kami para murid. Sesuatu yang istimewa yang dirasakan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjawab, "Jangankan engkau beribadah selama 30 tahun, engkau beribadah selama 300 tahun pun," diulangi lagi, "engkau beribadah selama 300 tahun pun, engkau tidak akan bisa merasakan manisnya ibadah ini." Kaget. Muridnya ini kaget. "Kenapa bisa begitu, wahai guru?" "Karena engkau terhalang oleh dirimu sendiri." Jadi menurut Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini, muridnya ini ibadahnya itu terhijab. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhijab oleh dirinya sendiri. Lalu bagaimana guru agar aku bisa menghilangkan hijab itu, dinding itu, pembatas itu antara diriku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau tidak akan mampu melakukannya. Engkau tidak mau melakukannya. Saya mau, wahai guru. Baik, kalau kau mau, kau ganti pakaianmu. Sekarang kau ganti pakaian kebesaranmu itu dengan pakaian biasa yang lusuh bahkan compang-camping. Lalu kau wadahi kantung-kantung kacang. Lalu kantung-kantung kacang itu kau kalungkan di lehermu. Lalu kau datangi pasar. Silakan di pasar itu engkau berkata kepada anak-anak, "Wahai anak-anak, silakan datang ke sini. Silakan datang ke sini. Barang siapa yang mau menampar diriku, maka aku hadiahi sekantung kacang itu." Kau berkata kepada yang lain, "Barang siapa yang mau menampar pipiku, akan aku hadiah, akan aku beri kacang, sekantung kacang itu." Lalu kau juga datangi jamaahmu untuk melakukan hal yang sama. Wahai guru, subhanallah, apakah aku harus melakukan yang seperti itu, wahai guru? Apakah itu baik untukku? Bacaan tasbih yang baru engkau ucapkan itu bernilai syirik. Kenapa bisa begitu, wahai guru? Sesungguhnya engkau bukan mensucikan Allah, tapi engkau menyucikan dirimu sendiri. Engkau bukan mengagungkan Allah, tapi engkau mengagungkan dirimu sendiri. Sahabat, dimanapun berada, apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami di dalam mendidik, membimbing muridnya ini, agar muridnya ini menghilangkan rasa tinggi hatinya, rasa sombongnya, bahkan ketika menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seseorang itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya bukan Allah, tapi dirinya sendiri. Ia melakukan ibadah agar terlihat agung di depan orang-orang. Atau kadang ada seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan Allah, tujuannya bukan menunjukkan rasa butuh kepada Allah, tujuannya bukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya adalah hajat itu sendiri. Kalau hajatnya sudah dikabulkan, tidak ada jaminan lagi bagi dia untuk mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau butuh, sregep sekali, rajin sekali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terkabul semuanya, biasa saja hidupnya. Lah ini penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai Allah itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah keuntungan kita sendiri. Sebab betapa Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hanya untuk Rabb Allah, Tuhan semesta alam, bukan untuk yang lainnya. Inilah penting bagi kita untuk bertanya kepada diri kita. Apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah benar-benar untuk Allah, hanya untuk Allah, atau sesungguhnya untuk kepentingan diri kita sendiri? Inilah kalau seseorang sudah benar-benar melakukan ibadahnya hanya untuk Allah, hanya memperhambakan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya memang berdoa, memohon, menyampaikan berdoa, tapi berdoanya ini sebagai perwujudan ia butuh kepada Allah, sebagai perwujudan bahwa ia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum dikabulkan atau sudah dikabulkan, tetap senang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting agar kita benar-benar beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian adanya, maka pelan-pelan secara pasti insya Allah sedikit demi sedikit seseorang itu bisa merasakan manisnya ibadah. Sebab ibadah ini ada rasanya. Sebagaimana makan misalnya kebutuhan jasmani, makanan itu ada rasanya. Lah ibadah ini kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini ada rasanya. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa manisnya iman. Iman itu manis, ada rasanya. Maka seseorang yang sudah bisa merasakan ibadah, indahnya ibadah kepada Allah, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senang sekali, nikmat sekali beribadah. Jangan sampai kita sholat, tidak sholat, ya biasa saja. Beda sekali. Beda sekali. Kalau seseorang sudah merasakan manisnya ibadah itu, ketika akan melakukan ibadah itu, rindu, kangen, pengen. Bukan sekedar, wah nek gak sholat, ya dosa iki, sajane nek. Nah, berarti kalau tidak ada perintah sholat, gak sholat. Hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Tentu kita sebagai orang yang beriman, yang sudah menjalani agama ini sudah sekian lama, hendaknya semakin hari semakin naik level kita. Yang awalnya sekedar melakukan kewajiban, kalau tidak melakukan kewajiban, nanti takut dosa. Setelah naik ke level, mungkin ingin masuk surga. Naik ke level, ingin betapa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadahnya itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia, bukan untuk supaya kita gagah di depan orang lain, bukan selain itu. Semoga yang pendek ini menginspirasi kita agar kita semakin menata hati kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada orang lain yang kita niati ibadah secara mahdhah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.